Selamat datang di Lab Transmisi Prodi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung dengan saya Rifa Hanifatunisa. Dalam percobaan ini akan diukur gelombang berdiri untuk dua kondisi saluran, yaitu dihubung singkat ujungnya atau di short circuit seperti ini, dan dibuka ujungnya atau di open circuit seperti ini. Nah, menurut teori, jika saluran dihubung singkat atau dibuka ujungnya, akan terjadi pantulan sempurna, sehingga dihasilkan gelombang berdiri murni, yaitu tegangan maksimum dari gelombang berdiri adalah 2 kali dari tegangan datang. Sedangkan tegangan minimum dari gelombang berdiri akan sama dengan 0, sehingga pada kondisi ini, SOR di saluran bernilai tak berhingga. Alat ukur yang digunakan dalam praktikum kali ini seperti osiloskop dan multimeter telah dikalibrasi. Lalu kedua channel pada osiloskop ini telah dihubungkan dengan kabel BNC to banana atau BNC to capit seperti ini. Susun rangkaian kabel koaksial sepanjang 100 meter dengan ujung saluran terbuka atau open circuit seperti ini. Kita setting input saluran berupa output tegangan dari function generator yang telah terhubung dengan kabel BNC to banana seperti ini. Lalu hubungkan channel 1 osiloskop ke input saluran agar dapat kita pastikan besaran tegangan dan frekuensi yang diberikan oleh function generator tadi. Setting frekuensi sebesar 375 kHz. Dengan tegangan input U1 sebesar 2 VPP yang kita atur menggunakan function generator dan dibaca oleh osiloskop pada channel 1. Di sini sudah tertera 2 VPP dan 375 kHz frekuensinya. Besar tegangan pada MP1 di sini diukur fix menggunakan kanal 1 osiloskop. Lalu dilanjutkan dengan mengukur tegangan MP2, 3, MP4, dan MP5 menggunakan kanal 2 osiloskop. Seperti ini. VCC dan ground mengikuti inputnya. Di sini terukur MP2 sebesar 2,4 VPP. Lalu MP3 sebesar 3,12 VPP. Lalu MP4 sebesar 3,8 VPP. Dan MP5 sebesar 4 VPP. Sekarang akan dilakukan pengukuran dengan cara yang sama, namun dengan kondisi ujung saluran dihubung singkat atau di short circuit seperti ini. Kita setting lagi input tegangan sebesar 2 VPP yang dibaca menggunakan channel 1 osiloskop. Pastikan frekuensi tetap 375 kHz. Nah, untuk MP1 di sini sudah fix pada jarak 0 meter yaitu menggunakan channel 1 osiloskop. Sekarang kita ukur tegangan pada MP2 menggunakan channel 2 osiloskop. Di sini MP2 terbaca sebesar 1,68 volt.
Lalu MP3 sebesar 1,22 VPP. Lalu MP4 640 mili VPP. Dan MP5 sebesar 4,8 mili VPP. Kita akan mengulang pengukuran dengan dua kondisi, yaitu saluran open circuit dan ujung saluran short circuit, namun dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 750 kHz. Dimulai dengan kondisi ujung saluran open circuit. Dicabut jumpernya seperti ini. Lalu kita setting kembali input U1 sebesar 2 VPP pada frekuensi 750 kHz yang kita baca menggunakan channel 1 osiloskop. Ukur tegangan MP2 menggunakan kabel yang terhubung pada kanal 2 osiloskop. Seperti ini. Didapatkan tegangan sebesar 1,12 VPP untuk MP2. Lalu MP3 sebesar 740 mili VPP. Lalu MP4 sebesar 1,4 VPP. Dan MP5 yaitu pada ujung saluran sebesar 1,74 VPP. Dilanjutkan dengan pengukuran tegangan pada kondisi saluran short circuit. Seperti ini pada frekuensi yang sama 750 kHz. Setting kembali U1 menjadi 2 VPP. Lalu kita ukur MP2 menggunakan channel 2 osiloskop. Di sini terukur MP2 sebesar 2,5 VPP. MP3 sebesar 2,5 VPP. MP4 sebesar 1,5 VPP. Dan MP5 sebesar 10 mili VPP. Terakhir, kita akan mengukur tegangan pada kondisi ujung saluran di terminasi beban sebesar 60 ohm menggunakan resistor yang telah diukur oleh multimeter. Simpan resistor pada ujung saluran seperti ini. Dimulai dengan mengukur tegangan pada frekuensi 375 kHz. Setting kembali tegangan U1 sebesar 2 VPP. Lalu gunakan channel 2 untuk mengukur tegangan pada MP2 atau pada jarak 25 meter dari sumber.
didapatkan tegangan 1,88 VPP, MP3 sebesar 1,64 VPP, MP4 sebesar 1,4 VPP, dan MP5 sebesar 1,16 VPP. Dilanjutkan dengan frekuensi 750 kHz. Setting kembali tegangan U1 sebesar 2 VPP. Ukur MP1 dengan channel 1 osiloskop sebesar 2 VPP. Ukur tegangan MP2 menggunakan channel 2 osiloskop. Terukur 1,72 VPP. Lalu MP3 sebesar 1,56 VPP. MP4 sebesar 1,4 VPP dan MP5 di sini terukur 1,12 VPP. Lanjut dengan frekuensi sebesar 1,5 mega. Setting kembali tegangan sebesar 2 VPP. Lalu ukur MP2. Di sini terukur 1,64 VPP. MP3 terukur 1,26 VPP. MP4 sebesar 1,1 VPP. Dan MP5 sebesar 960 mili VPP. Di sini telah disetting, kita tala potensiometer sampai besarannya 50 ohm. Di sini telah terbaca oleh multimeter. Nilai resistansinya sebesar 50,2 ohm. Lalu langkah terakhir pada praktikum ini yaitu membandingkan sinyal keluaran pada titik MP1 yaitu input dengan titik keluaran MP5 yaitu output untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan fasa pada saluran koaksial ini. Kita gunakan potensiometer yang telah disetting 50 ohm besarannya. Di sini MP1 menggunakan channel 1 dan MP5 kita gunakan channel 2 osiloskop. Kita bandingkan beda fasa menggunakan sinyal MP1 dan gelombang pada MP5. Jarak antar puncak maksimum gelombang yang berwarna biru dengan puncak maksimum gelombang yang berwarna kuning, di sini jaraknya saya akan perlebar supaya lebih jelas. Nah, jaraknya di sini 3 titik. 3 titik yaitu 3 dikali 0,2 yaitu 0,6. Nilai A telah kita ketahui, di sini ada 3 titik dikali 0,2 yaitu 0,6, maka nilai A sebesar 0,6. Lalu nilai B akan saya ambil menggunakan salah satu sinyal. Di sini saya akan menggunakan gelombang sinyal pada MP1 yaitu yang berwarna kuning. Saya akan mengambil puncak ke puncak 1, 2 kotak ditambah 3 titik
Jadi 2,6 untuk nilai B.